Halo Tribuners dan juga Sobat WK, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di sini. Saya dengan Juanita Ari dalam talk show edukasi seksual bersama dengan rekan senior saya, Kang Cecep. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam, Mbak Ari. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Makin sehat, makin bugar. Makin bugar. Baik, dan tentunya narasumber kita yang sudah kita tunggu-tunggu yang setiap Kamis malam ya, Kang ya, setiap malam Jumat terutama itu selalu ditunggu-tunggu lah talk show-nya Dr. Binsar Martin Sinaga. Selamat malam, Selamat Dokter. malam, Mbak Ari. Selamat malam, Kang Cecep. kabar, Dok? Sehat ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Dok, kita tuh mau ngobrol malam hari ini tuh tentang nafsu besar, kemampuannya nggak ada. Atau kadang-kadang kalau misalnya di bahasa kita kalau suka ngobrol nih, Dok, kalau banget sih keluarnya yakin udah nyerah nih gitu, Dok. Sebenarnya gimana tuh, Dok? Silakan. Selamat malam Tribun, pembaca Tribun dan Warta Kota ya. Jadi nafsu besar, kemampuan tidak ada. Jadi ini adalah bicara tentang hasrat. Hasratnya besar. Ya, hasratnya ada, tapi nggak bisa ereksi. Ya, itu bagi pria. Kalau bagi wanita, ya impotensi itu sebetulnya bisa pria atau bisa wanita, Kang Cecep. Bisa dua-duanya. Kalau impotensi itu kan sebetulnya dalam tanda kutip ereksinya nggak bisa, gitu. Pada pria. Tapi kalau impotensi pada wanita bisa. Kayak gimana tuh? Pada pria, pada wanita-wanita yang nggak bisa lagi hubungan seksual, Mbak Ari. Nyeri pada saat hubungan, dispareunia. Ya. Itu disebutnya impotensi, Dok? Lah, istilahnya impoten, potensi nggak punya, tidak memiliki kemampuan. Artinya dari akar katanya. Yes, dari akar katanya. Walaupun terminologi impotensi itu memang ditujukan pada laki-laki, ya. Nah, hasrat punya, tapi tidak bisa. Istilahnya kita di dalam namanya terminologi fase gangguan seksual, fase gairah atau hasrat ada, tapi bangkitan tidak punya. Bangkitan itu kemampuan untuk melakukan hubungan seks, itu nggak ada. Dan itu berlaku buat pria dan wanita. Ya, jadi pada malam ini kita akan bicara kenapa terjadi hal yang demikian. Pembaca Tribun Warta Kota, ada banyak faktor. Ya, seksual life atau kehidupan seks itu ditentukan oleh dua. Ya, nomor satu itu pasti hormon, baik pria ataupun wanita. Kalau bagi pria adalah yang namanya ereksinya, sehingga ereksinya itu tidak bisa karena pembuluh darah terganggu. Walaupun hormonnya bagus, kan, sehingga dia libidonya tetap kuat, sehingga dia bagus, tapi dia nggak bisa ereksi karena apa? Pembuluh darah terganggu. Kalau wanita, dia mungkin memiliki hasrat, tapi dia tidak bisa terjadi pembasahan, sehingga kering, sehingga akhirnya mengalami yang namanya gangguan pada saat penetrasi, nyeri pada saat penetrasi yang namanya dispareunia. Nah, lalu pertanyaan berikut, apakah bisa disembuhkan? Sangat bisa, ya. Kalau seorang pria, nah, pembuluh darahnya bermasalah, berarti dia bermasalah tidak dalam waktu cepat. Problemnya kronis, jadi waktunya lama, ya, terganggu dalam waktu lama, Mbak Ari, ya. Jadi tidak bisa kita perbaiki dalam sekejap, bim salabim, membalik telapak tangan sembuh, enggak begitu, ya. Nah, kita harus lihat bahwa seorang pria yang memiliki ereksi yang bermasalah, maka kita harus tahu pembuluh darahnya masalah. Makanya Kang Cecep, Mbak Ari, seorang pria yang mengalami impotensi atau mengalami ereksi yang berkurang, kita harus tahu biasanya pembuluh jantungnya, pembuluh darah jantungnya dan pembuluh darah di otaknya sudah mulai mengalami masalah. Oh, itu ada diameter sama. Pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung diameter sama. Ya, sehingga pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu bahwa seorang pria yang mengalami problem ereksi itu berarti tubuhnya udah nggak bugar. Ya, kalau seorang wanita mengalami yang namanya vagina yang kering, biasanya paling banyak disebabkan oleh
pasca menopause. Iya, iya. Ya, artinya hormon estrogennya berkurang, mengganggu fungsi pembuluh darah di vagina dia, di dinding vagina, sehingga mengalami kering, tetapi juga akan mengakibatkan gangguan problem sakit penyakit yang lain pasca menopause. Biasanya pasca menopause itu tensinya mulai naik, kolesterol mulai naik, ya, kadar gula juga sudah mulai menaik sehingga akhirnya penyakit mulai muncul. Ya, nah, lalu pertanyaan, kalau pada seorang pria apakah bisa kita obati? Oh, sangat bisa. Ya, perbaikan pembuluh darah itu sangat bisa. Tetapi pembaca Tribun dan Warta Kota harus perlu tahu bahwa tidak ada lagi pola pengobatan meminum obat sebelum hubungan seks maka ereksi itu akan baik. Ya, itu udah ditinggalkan. Karena 3-6 bulan meminum obat seperti model tadi akan resisten. Begitu juga dengan wanita, perlu diperbaiki. Nah, kalau wanita beda. Ya, wanita itu perlu dilihat penyebabnya apa, sehingga ketidakmampuan, ketidakberdayaan untuk melakukan hubungan seksual itu bisa diperbaiki. Demikian Kang Cecep, Mbak Ari dari saya. Nah, ini mungkin istilah dulu, Dok. Nafsu besar itu yang saya bayangkan itu adalah nafsu yang menggebu-gebu. Ya. Nah, yang ingin saya tanya itu, seringkali ada mitos bahwa nafsu laki-laki lebih besar daripada perempuan, atau ada juga yang mengatakan sebaliknya bahwa nafsu perempuan sebetulnya lebih besar tapi dia rapi menyimpannya nih. Ini sebenarnya bagaimana sih, Dok? Ya, nafsu atau libido seorang pria sama dengan wanita. Pembaca Tribun dan Warta Kota harus ketahui hal ini, bahwa libido atau nafsu atau gairah seorang wanita dengan seorang pria sama, Kang. Sama. Dan kalau dia sehat, kalaupun seorang wanita pasca menopause dan kadar hormonnya bagus, dia akan tetap punya nafsu atau gairah yang besar. Ya, artinya tandanya bagus. Artinya bugar sekali badan dia, ya Mbak Ari ya. Tapi kemampuan dia untuk melakukan hubungan seks ini bermasalah. Karena nggak mampu. Wah, itu dia. Artinya dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, ya. Dengan kemampuan. Yes. Ya. Libido atau kemauan atau gairah itu ditentukan oleh hormon dia, tapi untuk ereksi oleh pembuluh darah. Pembuluh darah juga menentukan bagi wanita, beda hormon dan pembuluh darah, karena pembuluh darah itu kan membuat pembasahan vaginanya berjalan bagus. Nah, kalau terganggu, kering. Itu ya. Baik, Dok, mau nanya nih, Dok nih. Sebenarnya kalau yang dimaksud dengan impotensi pada pria itu sebenarnya susah, si Mr. P ini susah jadi keras, atau memang dia bisa keras tapi nggak ada spermanya gitu ya, Dok? Gini, kita perlu tahu derajat ereksi pada seorang pria. Pasti pembaca Tribun dan Warta Kota juga perlu tahu ini. Ada 4 tingkatan. Yang pertama itu yang paling lembek, itu seperti tape, lembek sekali, hanya memanjang. Nah, itu yang kita sebut impotensi. Tidak punya potensi. Iya. Sulit masuk. Iya kan? Derajat 2 itu seperti kulit, seperti buah isi pisang, itu bisa, tapi nggak nyaman. Derajat 3 itu seperti sosis. Derajat 4 seperti mentimun. Itu yang diidam-idamkan para pria, Kang, sampai usia lanjut. Kenceng gitu ya. Mantap luar dalam. Ya. Nah, dikatakan impotensi, pertanyaan Mbak Ari tadi adalah derajat ini, derajat 1 Mbak Ari, yang paling lembek. Ketidakmampuan untuk mengadakan atau membuat ereksi dan mempertahankan ereksi, itu dia ya, itu. Nah, untuk supaya terjaga ini, Dok, di dalam derajat, ya syukur-syukur sih dengan usia seiring perjalanan makin tua bisa sosis lah. Nah, untuk sampai bisa menjaga bagaimana, Dok? Trik atau treatmentnya gitu? Trik pertama yang pasti
ya si pria tersebut ya, kita bicara pria ya, ereksinya ya, itu harus hidup sehat. Ya. Ya, yang Baik makanan maupun ya olahraga gitu makanan dijaga, olahraga. Cuman kan menjadi problem ya Mbak Ari, namanya orang muda kan biasanya ya makan itu kan kadang-kadang waduh hajar bleh semuanya Hajar bleh. dimakan ya toh. Saya ini masih hajar bleh juga nih. Iya. Tetapi intinya begini loh. Problem ereksi itu tidak bisa ditemukan atau terjadi sesaat, nggak bisa. Ereksi itu akan menurun 10 sampai 15 tahun. Pasti. Itu pasti Tanda ya. awalnya apa tuh dok? Nggak ada. Oh nggak kelihatan. Nggak juga? kelihatan. Pokoknya semua pria selalu berkata minimal paling cepat 5 tahun yang lalu mulai ada problem. Ya. 5 tahun yang lalu mulai ada problem. Mulai menurun, cuma diabaikan. Ya. Turun pelan-pelan gitu. Nah, jadi pertanyaannya kita, bagaimana cara mencegah susah Mbak Ari? Biasanya mulai muncul sulit untuk membuat ereksi. Nah, sedangkan definisi ereksi yang bagus itu apa sih? Pertama, dia bisa membuat ereksi. Ereksi terjadi sejak dari yang namanya pendahuluan Mbak Ari. Bukan penetrasi. Foreplay. Ya, bro. Penetrasi sampai terjadi ejakulasi. Tetap ereksinya bagus. Nah, itu dia. Nah, menjadi problem adalah dikala dia tidak bisa membuat ereksi dan mempertahankannya. Nah, nggak bisa dicegah Kang Cecep. Susah sekali karena bicara gaya hidup. Ya. Nah, makanya dikatakan problem degeneratif. Semakin sehat seseorang, pria ya, semakin dia menjaga makan, pola makan, istirahat, maka dia akan bisa mempertahankan ereksi sampai usia lanjut. Itu. Jadi supaya tidak impoten, bagaimana dok? Kalau tidak ya diobatin kalau memang sudah terjadi gangguan ereksi. Kalau menghindari terjadinya itu. untuk menghindari itu sulit. Pokoknya yang penting pola makan dicegah, diatur sedemikian rupa. Pola tidur mempengaruhi dok? Sangat. Mempengaruhi. Ya, kita perlu tahu bahwa gangguan tidur atau gangguan yang namanya aging process itu sangat dipengaruhi oleh tidur. Ya. Jam 9 malam itu problem sudah mulai pengeluaran racun oleh kelenjar getah bening. Ya, ini teori ya. Iya. 9 malam nih Mbak Ari, ya jam 9 malam pasti baru pulang toh. Belum pulang dok. Belum pulang. Kadang-kadang belum pulang dok. Itu dia, ya. Iya. Padahal nggak boleh dok ya. Tren megapolitan, Iya, gitu. iya. Orang kerja sekarang jam 9 malam ini kelenjar-kelenjar getah bening sudah mulai mengeluarkan racun. Tandanya apa dok? Nggak ada lihat, pokoknya dia itu otomatis, naturally. Jam 11 malam liver sudah mulai mengeluarkan racun. Jam 11. Jam 1 pagi paru-paru. Makanya batuk itu menghebat biasanya kalau ada batuk. Jam 1 ya dok? Tengah malam sampai subuh. Iya. Batuk hebat. Jam 3 pagi ginjal mulai mengeluarkan air kemih lebih banyak. Sehingga ke belakang, ke toilet, Iya. kencing. Jam 5 pagi usus besar mengeluarkan racun BAB. Iya. Coba bayangkan jam 12 malam masih makan. Iya. Itu berisiko ke impoten ya dok ya? Bukan. Ke Artinya penyakit. pertama akan mengganggu yang namanya proses metabolisme. Lalu akan mengganggu pembuluh darah. Oh ya, ke sana lari. Baru akan mengganggu ereksi bagi si pria. Itu dia. Logikanya Logikanya gitu, berjalan begitu. Ya kita bicara prosesnya dulu Kang Cecep. Ya, ya. Kan tidak bim salah bim langsung terjadi, nggak begitu. Ya itu. Nah kalau logika tadi dengan disiplin yang bagus, seiring dengan harapan hidup yang bagus dok, sampai usia 80 itu kita bisa terjaga soal Kalau kemampuan. bagi orang-orang yang sangat disiplin pasti memang tidak mungkin derajat 4 Kang Cecep. Oh tidak mungkin ya? Ya. Lah iyalah, pembuluh darah pasti akan terganggu. Ya.
Tapi bukan berarti langsung seperti derajat 1. Mungkin dia akan, misalnya tadi 70 tahun, 80 tahun, mungkin dia akan derajat 2 atau derajat 3 sometimes kadang-kadang. Iya. Tapi pertanyaan para pria ini kan pengennya derajat 4, Mbak Ari. Iya dok. Kayak mentimun, makin tua kalau boleh keras gitu Iya, dah. iya. Makanya kita perbaiki, kita obati. Iya. Itu dia. Karena kalau soal mata itu tetap derajatnya derajat bagus gitu. Iya. Lihat yang cantik, wah. Semua harus derajat 4. Iya. Nah, pertanyaan ini bagus sekali Kang Cecep. Ini statement yang bagus sekali. Iya. Harus mata ini bagus. Kalau boleh ereksi pagi hari. Kalau boleh ngeliat itu boleh tegang, dia bilang itu. Nah, menjadi persoalan pada pria-pria, ini kita bicara pria ya. Iya. Ya Mbak Ari ya, yang punya kemampuan atau libido tapi nggak mampu mengadakan hubungan seks. Biasanya tanda awal apa? Dia suka ngelihat yang bagus-bagus, tapi ternyata ereksi nggak bisa. Iya. Nggak usah hubungan, mengeras pun tidak. Nah, hati-hati di situ. Iya. Hati-hati pembaca Tribun Warta Kota. Yang kedua, selalu paling sering 80-90% mereka mengeluhkan begini, dok, pagi hari nggak bisa tegang lagi nih. Hati-hati di situ. Ya. Jadi kalau pagi sudah tidak tegang, itu pertanda ada masalah. Hati-hati. Bisa iya, bisa tidak. Tapi 70-80% Mbak Ari, testosteron di bawah 400. Nanogram. Kurang. Dan itu saat atau tanda harus diperbaiki. Ya. Nah dok, kan kalau pria itu ada momen pagi ya, bangkit lah, bangun. Nah kalau di perempuan ada Nggak ada. gitu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Anytime ya dok. Anytime. Tapi ada tapi. Seks close related atau sangat hubungan seks, sangat hubungan erat dengan apa? Emosional. Kalau bagi seorang wanita. Kalau pria enggak. Yang penting nafsunya muncul, hajar. Nah, makanya pria itu kita perlu tahu kadar testosteron meningkat pada jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 10. Itu kadar puncak Kang Cecep. Di usia berapapun itu ya dok? Usia berapapun. Makanya pemeriksaan testosteron itu paling bagus di jam 7 sampai jam 10 tanpa puasa. Itu ya. Baik. Artinya pada perempuan itu tidak ada ekspresi yang menunjukkan kalau dia sedang nafsu besar. Oh, Gitu? enggak ada. Nggak ada ya? Beda dengan pria. Beda Ya? dengan pria. Ya. Kalau pria gampang, kotek-kotek dia tahu. Itu dia. Ya, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu. Tidak ada sign tanda khusus pada perempuan. Nah. Ada dok, transfer aja. Transfer ya? Kembali, problem psikologi itu mendorong booster aja mood. Nah, itu. Kan begini dok, kalau pada pria itu kan kelemahannya di mata dok. Ya. Jadi kalau melihat yang cantik, seksi, Ya, nafsunya muncul. betul. Nah kalau perempuan kan di telinga. Ya. Kalau dia Pendengaran misalnya- ya. Pendengaran ya. Ah. Kalau misalnya dia dirayu atau mendapatkan kata-kata yang Ya. menurut si perempuan itu Ya. menemukan rasa cinta, itu tidak identik dengan nafsunya kemudian besar ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena kembali bagi seorang wanita kembali kepada yang namanya bagaimana hasrat itu tergantung daripada pertama kondisi hormon, kedua emosional dia, dalam hal ini psikologi sangat peka. Iya. Ya, karena tubuh seorang wanita kan beda dengan tubuh seorang pria. Beda. Iya, iya. Beda sekali Kang. Jadi konsep pada pria itu adalah dorongan libido aja. Tapi kalau si wanita itu berperan semuanya, sehingga nggak bisa sembarangan. Artinya tidak bisa diekspresikan seperti pria. Nah, itu dia. Ya. Artinya kalau bagi perempuan seks itu identik dengan kasih sayang. Iya, cinta, Kalau rasa pria- memiliki. sama kasih. sama transfer. Iya. Tapi kalau pria enggak. Iya. Jadi Ya. asal kelihatan. Pria bagus ya. Iya, Oh, ya itulah. Dok, pertanyaan terakhir dok. Ya. Apakah setiap pria itu pasti mengalami impotensi? That's good ya. Pembaca Tribun dan Warta Kota,
saya harus katakan ya bagi pembaca Tribun dan Warta Kota bahwa semua pria, nomor satu, dengan peningkatan umur terjadi penurunan kadar hormon testosteron. Itu pada pria. Semua. Semakin menua, semakin menurun kadar hormon testosteron. Tapi seberapa jauh kadar penurunan itu beda-beda. Ya, beda-beda. Nomor 2, semakin tua seorang pria, maka pembuluh darah semakin terganggu. Itu pasti ya, Dok ya. Pasti. Dan tidak, artinya tidak ada beda. Artinya di atas 45 tahun semua mengalami gangguan ereksi. Pasti. Ya, jadi bukan bicara, jadi hormonal menurun tapi beda-beda. Tapi kalau ereksi atau pembuluh darah terganggu, semua sama, merata. Di atas usia 45 tahun. Lalu pertanyaannya, berapa yang berobat? Tahu Mbak Ari? Cuman 10%. Itu pun nggak maksimal 10%-nya. Pria yang datang berobat untuk gangguan ereksinya, semuanya sembunyi. Jadi fenomena gunung es. Jadi kalau pertanyaan tadi Mbak Ari, apakah semua mengalami tanda impotensi? Yes. Penurunan kemampuan sampai 0. Oh, sampai 0. Sampai Bahkan zero ya. sampai Ya, nol. zero kan impotensi ya. Sama sekali nggak bisa Zero. apa-apa ya. Derajat 1. Cuman menjadi persoalan mau nggak dia terbuka dan untuk berobat. Itu dia. Baik dokter, jawab sudah berarti ya, Kang ya. Baik Dok, saya kira waktu sudah terbatas. Terbatas, dan dokter ya, bisa betul. memberikan highlight buat pembaca Warta Kota dan Tribuners tentang nafsu besar, kemampuan tidak. Ini judulnya sangat menarik. Menarik Nafsu ya. besar. Nafsu besar. Iya, karena semua Kemampuan orang pasti tidak punya ada. nafsu. Iya, betul. Ya, bukan manusia kalau tidak punya nafsu. Betul ya. Jadi nafsu besar, tenaga, kemampuan tidak ada. Bukan bicara yang namanya olahraga atau apa. Ini Ya. bicara dunia seksualitas ya. Jadi kesimpulan saya buat para pembaca Tribun dan Warta Kota, nafsu besar artinya hasrat ada. Hasrat besar, libidonya besar. Tapi nggak mampu untuk melakukan hubungan seks. Ya. Ya. Itu merupakan satu tanda menuju ke arah impotensi secara seksual. Ya, nomor 1 itu artinya bagi pria dan wanita, bagi pria dan wanita, ya, bagi pria dan wanita, ya. Nah, tidak memiliki kemampuan mengadakan hubungan seks, ya. Lalu yang kedua, seksual problem itu selalu ada 2, Ya. hormonal dan pembuluh darah, ya. Dan bagi seorang pria, penurunan hormon akan terjadi saat terjadi peningkatan umur. Tetapi penurunan hormon itu akan berbeda-beda tingkatannya. Tetapi untuk problem pembuluh darah akan merata. Di atas 45 tahun pasti terjadi penurunan atau gangguan pembuluh darah ya. Gangguan pembuluh darah pasti akan terjadi. Nah, lalu yang ketiga, pada saat terjadi gangguan seksual pada seorang pria atau wanita, ya jangan pernah dibiarkan. Karena fakta menunjukkan di atas 45 tahun seorang pria akan mengalami gangguan ereksi. Semua wanita pasca menopause pasti sudah terganggu seksual life-nya. Harus di-support dan dicari, artinya diobati. Ya, mungkin itu saja kesimpulan saya bagi para pembaca Tribun dan Warta Kota. Semoga bermanfaat bagi pembaca Tribun dan Warta Kota ya, talkshow kita malam ini ya, pencerahan ya kan, dan makin jelas ya, tidak makin gelap, makin jelas ya. Dan bila ada yang mau bertanya silakan chat ke WA saya 0813-8231-7586. Nomor yang tidak berubah, nomor yang mendunia. Iya kan? Favorit. Nomor favorit ya kan? Sekian dari saya, terima kasih ya untuk Kang Cecep dan Mbak Ari ya. Baik, Terima kasih, Dok. Dokter. Baik, Mbak Ari. Ya.
poin pentingnya ada mitos yang terpatahkan bahwa impotensi itu bukan hanya terjadi pada pria Iya. baca warta kota, tapi juga pada perempuan. Yang Iya. penting kita harus menjaga kesehatan. Iya. Dan Kamis minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang tentu lebih Yes. seru. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam, terima kasih. Makasih. Jangan lupa subscribe ya.